ayam hias tuh biasanya kadang ada harga yang tidak terhingga, Mas. Jadi saya punya ayam ini menurut saya bagus. Jadi kalau tak jual murah ya saya nggak mau. Kalau mau harga sekian puluh juta silahkan. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Saya suka kayak gitu. Harganya kadang harga tidak terhingga gitu, Mas. Pas awal dulu saya sebenarnya tertarik dengan apa namanya itu kalkun awal-awalnya kan. Awal kalkun waktu itu masih booming, kalkun tuh harganya masih agak tinggi kan, karena belum banyak yang beternak kalkun kan, masih belum banyak ya. Terus dari kalkun saya nambah lagi ternak apa namanya mentok, terus ternak Polan, ternak Brahma, tapi yang bisa saya ternak bagus tuh ya antara cuman kalkun sama mentok. Kalkun sama mentok, setelah itu kalkun saya berhenti, mentok saya kurangi, saya beralih ke ringneck bison. Ringneck bison dari mana? Dari Cina. Karena kalau usaha yang kayak mentok sama kalkun kan sekarang masuknya ke konsumsi, bukan ke hias. Kalau dulu awalnya mungkin kayak kalkun tuh masuk ke hias. Mentok karena saya suka, terus lahannya ya deket sama pinggir kali. Jadinya kalau usaha unggas yang seperti mentok tuh sebenarnya menguntungkan karena dia kan kadang ke kali cari makan sendiri, tapi terus beralih ke ini karena makanannya terlalu banyak dan capek, Mas. Kalau apa namanya mentok sama kalkun tuh, kalkun harus ngaret, cari enceng, cari dedaunan dan lain-lain gitu loh. Tapi kalau ringneck enggak, ringneck cuman kita kasih makan pabrikan tambah jagung sama beras merah udah cukup. Biasanya seperti itu, Mas. Jadi lebih mudah ini dan lebih irit, penanganannya juga lebih mudah untuk yang ringneck bison ini, Mas. Kalau 2010 saya mulainya dari kalkun, tapi kan saya beralih ini sekitar 2 tahunan yang lalu. Jadi dikasih sama temen betinanya, terus saya belikan jantannya, terus kok kayaknya bagus, terus saya beli lagi yang jenis lain, ringneck bison, dikasih ringneck yang merah, terus saya beli yang ringneck yang hijau dari pasar pasti Dongkelan situ yang warna hijau. Dari dua itu kalau nggak salah pokoknya sekitar 2 tahunan yang lalu itu saya jadi banyak, terus itu yang kloter pertama, terus setelah itu saya perbanyak, sebagian saya jual dan saya besarkan, yang saya besarkan terus jadi sekitar 10 induk, terus ini yang angkatan yang ketiga ini sekitar saya mempersiapkan baru sekitar 20-an induk. Kalau yang sekarang ada ringneck bison itu ada merah, ada hijau, ada abu-abu, itu yang untuk ringneck. Terus ada lagi cabu black tail, ada silver bison, ada golden bison yang tengah itu, terus ada yellow bison. Untuk yang ringneck bison itu kalau menurut saya telurnya itu lama sekali ya. Saya pernah punya itu sekitar hampir setahun dia bertelur terus, tapi ya nggak sehari sekali ya, kadang sehari sekali, kadang 2 hari atau 3 hari sekali kadang. Tapi jangka waktu atau durasinya itu panjang gitu. Kalau yang jenis bison yang lain silver, golden sama yellow itu setahun sekali, Mas. Setahun sekali dan hanya telurnya nggak banyak juga, antara 15 sampai 25-an sekitaran itu. Biasanya di musim ini, di musim hujan, sekitaran bulan Agustus biasanya. Untuk yang ini ya, yang bison yang jenis selain yang ringneck tadi ya. Kalau saya tak maksimalkan 1 jantan 2 betina karena lahan yang ada di kandang saya ini saya bikin ukuran sekitar 1 kali 2. Sebenarnya bisa dibikin koloni, misalnya 1 jantan,
2-3 jantan dengan banyak betina bisa, tapi harus dibikin tenda yang dibikin apa, kandang yang agak besar gitu. Nggak bisa kalau kandang ini kan kandangnya kan kandang kecil, jadi saya bikin maksimal satu jantan 2 betina biasanya. Kalau ayam hias, semua ayam hias yang ada di kandang saya ini bantu mesin semua, Mas. Nggak ada yang apa namanya yang alami dirami induknya, karena jenis-jenis pisen ini, terutama yang ringneck ini, saya belum pernah lihat dia ngeram. Dia bertelur terus gitu loh. Kalau ringneck pisen itu sekitar 23 hari. Berbeda kalau ayam kampung kan sekitar 21, tapi kalau ringneck itu sekitar 23 hari biasanya. Kalau saya komposisi pakannya ya, kalau komposisi pakan saya pakai pakan yang pabrikan tadi, terus tambah jagung, tambah beras giling, jagung giling sama beras merah, sama pakan yang pabrikan tadi itu, Mas. Biasanya saya taker saya kasih ukuran seberapa, nanti kalau sore nggak habis, besok saya kurangi ukurannya, biasanya gitu. Sore habis, pagi saya kasih lagi. Tapi kalau sore nggak habis, besok ukurannya misalnya saya kasih 1 gelas, besok saya kurangi sedikit lagi, saya kurangi gitu. Kalau minumannya saya pakai probiotik biasanya, pakai probiotik untuk minuman. Kalau obat-obatan lain ya standar, misal kayak cacing kan kasih obat cacing gitu aja. Kalau yang lain kayaknya nggak ada. Kalau pasaran ya, pemasarannya ya, kadang orang-orang dari Medan, dari Sumatera kadang pada ketemu saya di Facebook kan kadang, jadi mereka kadang langsung chat pribadi ke saya. Pemasarannya kebanyakan lewat dunia online, Mas, yang bisa lintas wilayah atau kalau lewat online kayak gitu. Kalau menurut saya ayam hias itu nggak ada matinya ya, Mas, karena dia kelasnya hias kan ya. Harganya kan tetap bisa bertahan di atas. Beda dengan konsumsi biasanya ada standar harganya yang emang untuk dibeli harganya ya segitu, nggak bisa naik. Tapi kalau kalau ayam hias tuh biasanya kadang ada harga yang tidak terhingga, Mas. Jadi saya punya ayam ini menurut saya bagus, jadi kalau tak jual murah ya saya nggak mau. Kalau mau harga sekian puluh juta silahkan, tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa, saya suka kayak gitu. Harganya kadang tidak terhingga gitu, Mas. Terus peminatnya kalau menurut saya semakin lama itu semakin banyak ya, peluang, karena orang melihat peluang bisnisnya itu karena harganya tinggi, walaupun modalnya tinggi, tapi untuk mengembalikan modal itu lebih cepat. Kadang cuma 1-2 tahun mungkin, kadang udah bisa kembali modal lagi gitu loh, Mas. Kalau untuk yang anakan ringneck saya ini, saya malah jarang bisa membesarkan, Mas, karena kadang seminggu aja udah pada dipesen para peternak lain, atau kadang para bakul, atau orang-orang dari luar kota Jogja, atau orang-orang luar daerah Jawa kadang udah pesen duluan sebelum adanya ya gitu loh. Untuk memulainya ya dicoba dulu di range harga yang murah dulu, misalnya kayak di ringneck dulu, atau apa ya, pokoknya yang kelas ringan dulu, ke ringneck dulu. Nanti kalau ringneck sudah bisa berkembang, naik ke golden, naik ke yellow, naik ke silver, dan lain-lain, mungkin bisa ke merak juga gitu loh. Dan jangan selalu berharap dengan hasilnya, tapi kan kita harus semangat dulu toh, mencoba dari hobi dulu. Hobi nanti kalau bisa menghasilkan ya alhamdulillah, tapi kalau namanya hobi nggak mau keluar biaya ya repot juga gitu. Harus emang ada biaya yang dikeluarkan, karena hobi itu tadi nggak ada nilainya kadang, karena kita hobi kan kita seneng ya wes seneng dulu, menyenangkan. Kalau beberapa teman bilang itu, kalau kenapa kalau kita ternak hobi, karena untuk ini ngerabuk nyawa, memperpanjang umur, memperpanjang usia, mungkin seperti itu, Mas, ya, dari saya.